يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di kajian kali ini insyaallah lanjutan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, yang pada kali ini kita akan membahas yaitu permasalahan pergeseran makna sejumlah terminologi ilmu atau istilah ilmu. Ada istilah nanti fiqih, ada istilah namanya ilmu, ada istilah namanya tauhid, kemudian istilah namanya tazkir, zikir dan zikra, dan kemudian masalah hikmah, istilah namanya hikmah. Ternyata ada pergeseran, namun pergeseran yang di banyak kasus justru menjadi negatif atau berkurang kadar kemuliaannya, yang pada asalnya istilah tersebut istilah yang sangat mulia, namun terjadi pergeseran oleh sebagian dari ahli batil sehingga istilah tersebut secara kemuliaan berkurang atau bahkan nihil, ya, karena adanya syahwat dan hasrat dari ahli batil. Maju di sini tuh. Anak ajaib dengan antum masyaallah. Mungkin sebagian karena uzur usia di atas karpet, jadi mungkin ke samping-samping ya. Tetapi ini banyak yang lebih ke sana, padahal di sini kosong ya. Ada apa dengan antum semua? Ketakutan sama ana? Allah, ana jauh-jauh datang bukan untuk menakut-nakuti antum. Jadi ini daerah ini kosong. Kenapa antum memilih untuk tidak terlihat oleh ana? Apa menunggu ana buta dulu baru kemudian antum mau di depan sini atau bagaimana? Ya, maka dipilih lagi ke belakang. Ini kosong ya, akhi. Ya, perlu ada kajian rutin tentang adab majelis ilmu. Karena adab majelis ilmu itu sendiri juga penerapan ilmu. Ya, taib. Jadi Anda ingatkan juga sekali lagi atau berkali-kali insyaallah bahwa saya di antara adab menuntut ilmu adalah mendekat kepada muallim meskipun muallim tersebut dianggap lebih muda, namun kita dalam konteks menuntut ilmu bukan dalam konteks ya mencari atau bukan dalam konteks sensus penduduk, melainkan mencari ilmu. Maka kalau memang
yang mengajari antum itu mungkin lebih muda dari antum, maka kembalikan di sini dalam konteks menuntut ilmu. Ya. Jadi Anda sarankan perlunya di majelis ini atau majelis lainnya, ya terutama majelis-majelis Jakarta Selatan, ya, untuk merutinkan kajian-kajian yang berkisaran dengan adab menuntut ilmu. Ya, karena ana melihat area Jakarta Selatan dan sekitarnya banyak sekali hijrah, orang-orang hijrah. Namun dari segi adabnya terhadap ilmu dan pengusung ilmu itu banyak yang perlu dikoreksi. Berbeda dengan daerah yang enggak tahu kenapa. Iya. Apakah karena hijrahnya ini karena gaul atau gimana gitu, enggak tahu. Tapi ini harus dikoreksi dan dan kita sebutkan daerah dari Jakarta Selatan karena memang lebih banyak dari kalangan hijrah ini yang menampakkan sesuatu yang sebenarnya bukan esensi dari ilmu itu sendiri. Ya. Dan Anda bukan termasuk dai yang menutupi hal-hal seperti ini, melainkan kita ungkap langsung gitu. Kita ungkap aja langsung. Ya. Dan ini daerah sini dekat dengan Jakarta Selatan ya. Ini udah masuk mana sekarang? Tangerang. Tangsel. Selatan lagi, udah Tangerang Selatan juga ya. Ya, taib. Begitu ya, kawan. Kita masuk di pergeseran makna sejumlah terminologi ilmu. Terminologi ini istilah. Terminologi artinya istilah. Ya. Jadi ada secara bahasa, ada secara istilah. Maka dikatakan oleh penulis rahimahullah, ketahuilah ada beberapa istilah yang telah diganti dan atau diubah. Ada beberapa istilah yang diganti atau diubah. Maknanya digeser pada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh salafus saleh. Jadi istilah ini sudah ada sejak salafus saleh, zaman salafus saleh. Namun kok di berikutnya terjadi pergeseran. Di berikutnya terjadi pergeseran, lafalnya sama, namun esensi dan maknanya itu bergeser. Ini termasuk hal yang penting untuk kita ketahui, ya, karena berkaitan juga dengan sejarah, juga berkaitan dengan bagaimana trek ahlul batil, ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang untuk mencari perhatian kaum muslimin dan untuk melengsarkan hakikat kebenaran menuju kebatilan dan hawa nafsu mereka. Dan beliau rahimahullah menyebutkan di sini ada kisaran 5 istilah, yaitu fiqih, ilm, tauhid, tazkir atau zikir dan juga hikmah. Yang sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi mengetahui, kita dapatkan jauh lebih banyak daripada itu. Jauh lebih banyak daripada itu. Istilah yang bergeser. Kita mulai dari fikih. Di antaranya adalah istilah fikih. Orang-orang mengubah makna fikih dengan menyempitkan kandungan fikih itu sendiri. Fikih secara bahasa apa? Al-faham. Itu maklum. Fikih secara bahasa al-faham. Sebagian ulama menyatakan fikih secara bahasa al-faham ad-daqiq, yaitu memahami lebih detail, lebih dalam, itu fikih. Jadi perbedaan fikih dengan faham, faham itu memahami baik detail maupun global. Namun fikih itu yaitu dia memahami secara daqiq, yaitu lebih detail. Ya, itu fikih. Ya. Atau sebagian menafsirkan al-fiqhu, itu al-fiqhu adalah fahmu ma yadiq, yaitu memahami sesuatu yang lebih detail. Itu fikih secara bahasa. Taib, mereka mengkhususkan istilah fikih ini dengan ilmu tentang masalah furu' dan ilat-ilat atau alasan-alasan furu'. Pahami baik-baik kalimat ini. Furu' itu artinya apa? Cabang. Lawan dari kata usul. Nah, usul pun istilah usul dan furu', istilah usul itu adalah perkara basic, dasar-dasar atau pondasi agama. Kalau furu' maka itu cabang-cabang ilmu agama. Istilah usul dan furu'
itu adalah istilah yang awalnya dikreasikan oleh ahlul batil. Awalnya dikreasikan oleh ahlul batil. Syi'tan abait. Antum suka atau tidak, itulah sejarahnya, itulah aslinya. Asal makna maksudnya pembahasan atau pembagian ilmu agama ini terbagi dari dua hal, yaitu usul dan furu'. Itu pada asalnya dari ahlul batil. Walaupun ada makna benarnya, namun awalnya ahlul batil, terutama dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, itu menginginkan dengan istilah ini, yaitu distorsi keagamaan, bahwasanya usul itu perkara akidah, furu' itu perkara fikih. Itu begitu. Ya, walaupun memang klasifikasi ini ada kebenarannya dari beberapa sisi. Namun ketika kita melihat faktor sejarah dan keinginan dari ahlul batil, maka terkuak bahwasanya mereka menginginkan dari istilah-istilah seperti ini untuk mengakomodir orang-orang menuju kebatilan mereka. Baik, karena tapi mereka yang merasa istilah merasa track mereka benar, namanya ahlul batil begitu, ya. Nah, jadi ada istilah furu'. Furu' itu maksudnya fikih. Fikih sekarang, yang mana sekarang? Ilmu fikih. Ilmu tentang taharah, salat, zakat, puasa, i'tikaf, haji, jual beli, nikah dan seterusnya. Dengan pengistilahan ini, yaitu adanya penderajatan ilmu, bahwasannya ilmu usul itu lebih penting, sedangkan furu' hanyalah furu'. Furu' hanyalah ilmu cabang, furu'. Dan anggapan seperti ini anggapan yang tidak tepat, karena bagaimanapun ilmu agama selama itu berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan kaidah yang sahihah, maka enggak boleh kita remehkan satu pun darinya. Walaupun cuma masalah yang mungkin jarang, nadir atau jarang terjadi, namun berdalil dan dibahas dalam dalil, maka itu semua adalah sunnah, adalah perkara jalan agama. Misalnya masalah azl. Tahu azl, ikhwan? Ini bukan jarang terjadi, ini sering di rumah tangga. Tahu azl, bukan uzlah. Uzlah ini istilah sufi kalau uzlah. Azl itu mencabut kemaluan ketika hendak orgasme atau klimaks, sehingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan pasangan. Taib. Apakah ini suatu pembahasan agama? Pembahasan agama. Mereka mengistilahkan ya ini masuk dalam masalah furu'. Karena ini fikih. Yang mana seolah-olah ketika itu disebut furu', seolah-olah apa? Ya enggak begitu penting-penting amat gitu loh. Memang sesuatu yang jarang dibahas, tetapi Rasulullah SAW menyebutnya dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW, bahwasanya azl ini adalah al-wa'dul khafi, yaitu wa'd. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa'd itu adalah mengubur anak perempuan, anak kecil hidup-hidup, mematikannya dengan mengubur hidup-hidup itu wa'd. Maka disebut al-azl itu adalah al-wa'd yang terselubung. Itu salah satu hadis. Di hadis lain kata sebagian sahabat Nabi, kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu biasa melakukan azl di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Itu juga ada hadisnya, ya. Dari pembahasan agama. Tetapi ketika disebutkan ini kan cuma furu', maka terjadilah pendiskreditan terhadap masalah-masalah ini padahal ada dalilnya. Nah, itu salah satu efek negatif dari pembagian ilmu agama menjadi ilmu usul dan ilmu furu'. Tetapi sisi lain pembagian ini ada baiknya juga. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam banyak kitabnya sering menyebutkan pembagian ini. Di satu sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah seringkali mencela pembagian ini, namun kadang-kadang Ibn Taimiyah juga menggunakan istilah ini, gitu loh. Loh kok dicela tapi kok malah digunakan? Maka yang benar Ibn Taimiyah melakukan itu karena apa? Karena beliau ketika mencela pembagian usul dan furu' dalam masalah agama, itu disebabkan beliau mengetahui sejarah. Mengapa atau sejarah asalnya istilah ini dari siapa? Dari ahlul batil, terutama Mu'tazilah.
Tapi di sisi lain, beliau juga mengamini adanya manfaat dan faedah pembagian ilmu agama, masalah agama menjadi usul dan furu' tanpa meremehkan furu' sama sekali. Ya. Taib, seperti itu ya. Bisa dipahami jemaah? Hal ini bisa dipahami enggak kira-kira atau kecepatan Anda? Ya speednya standar aja lah, enggak apa-apa ya. Diikutin aja ya. Jadi mereka yaitu sebagian orang atau ulama mengkhususkan istilah fikih itu tentang ilmu masalah-masalah furu' dan ilat-ilatnya. Ilat itu adalah kausa itu sebab terwujudnya hukum, sebab dihukumi sesuatu ini. Ya, misal ya. Kalau misalnya antum bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah mencelupkan tangan kalian ke bejana. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu pas lagi tidur tangannya kemana-mana, gitu nggak tahu. Hukum mencelupkan, kan dulu kan nggak ada keran kayak sekarang, enak ada shower ada keran. Nggak, dulu kan pakai gayung gitu kan. Nah ketika mau wudu setelah tidur panjang itu jangan langsung celupin terus kumur-kumur, enggak. Melainkan pakai cidukan atau gimana gitu. Kemudian tangannya dulu dibersihkan, baru dia bisa menciduknya langsung dengan tangan. Itu. Jadi menjadi makruh. Hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Taib, ada hukum di sini. Maka sebab terwujudnya hukum itu namanya illat. Ilatnya apa? Ilatnya karena kalian tidak tahu tuh tangan kalian ke bagian mana gitu nanti ketika pas tidur tadi. Boleh jadi ke tempat-tempat yang sebenarnya itu najis di bagian tubuh antum dan terkena najis, sehingga takutnya air di bejana tersebut terkontaminasi dengan najisnya tangan antum. Maka ini adalah illat namanya. Ini adalah apa? Adalah illat, yaitu kaus atau sebab wujudnya hukum. Dan juga dikatakan oleh para ulama dalam kaidah usuliyah, al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berjalan sesuai dengan illatnya. Jika illatnya terwujud, maka hukum terwujud. Jika illatnya hilang, maka apa? Hukumnya hilang, gitu loh. Illatnya hilang, hukumnya hilang. Tapi tidak semua hukum syar'i terketahui illat dan hikmahnya. Kadang-kadang ada dan banyak sekali hukum syar'i yang tidak terketahui illatnya namun hukumnya tetap ada. Contoh, kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat? Ya. Dan kenapa Rasulullah SAW kalau salat subuh lebih panjang bacaannya dibandingkan salat lainnya dari salat fardu? Apa illatnya? Enggak kita tahu. Maka khalas kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah ketika seperti itu hukumnya terwujud, tetap terwujud karena illatnya ghair ma'lumah. Illatnya tidak diketahui. Ya begitu ikhwan. Ya. Nah fiqih yaitu tentang itu semua. Pergeseran aslinya dulu fiqih padahal kata fiqih kata beliau, istilah fiqih pada generasi awal digunakan untuk menggambarkan tentang apa? Ilmu tentang jalan menuju akhirat. Kuatnya pengetahuan tentang detail-detail penyakit hati dan perusak amal perbuatan serta menggambarkan rendahnya dunia, kuatnya perhatian terhadap nikmat akhirat dan rasa takut yang mendominasi hati. Ini berarti fikih dulu di zaman salaf maknanya adalah aqidah dan tazkiyatun nufus. Itu. Dan aqidah serta tazkiyatun nufus atau mau'izah hasanah itu lebih besar lagi, lebih agung lagi gitu dibandingkan apa yang mereka sebut dengan masalah furu'. Masalah furu' itu masalah cabang. Ya, bahkan masalah furu' itu harus didasari oleh akidah yang benar. Maka dahulu fiqh itu kembali ke keaslian maknanya, yaitu al-fahm, memahami agama secara komplit, itulah fiqh. Juga termasuk fiqh yaitu menerapkan suluk, akhlak terhadap Allah, muamalah terhadap Allah dan tazkiyatun nufus.
mensucikan jiwa itu masuk ke dalam fiqh. Bahkan di zaman salaf, fiqh itu lebih dominan ke masalah itu, yaitu akidah yang benar dan juga akhlak yang benar, suluk yang benar, ya, zuhud dan sebagainya, itu masuk ke fikih semua. Karena itu Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau berkata, orang yang faqih, orang ahli fikih itu hanyalah orang yang zuhud di dunia, menginginkan akhirat, memahami agamanya, senantiasa beribadah kepada Tuhannya, menahan diri tidak mencederai kehormatan kaum muslimin, menjaga diri dari harta mereka dan tulus memberikan kebaikan buat kaum muslimin. Lihat, di sini tidak ada masalah fikih. Dan Al-Hasan Al-Basri termasuk salafus saleh, karena beliau tabi'in. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan kok ada perbedaan pemahaman terhadap istilah fikih di zaman salaf dibandingkan di mutaakhirin atau orang-orang berikutnya. Jadi ada istilah mutaqaddimin di zaman salaf, ya. Kemudian mutaakhirin berikutnya. Nah, istilah fikih ini berbeda kemudian. Ketika di zaman salaf fikih itu dikenal dengan yaitu aqidah, tazkiyatun nufus. Kenapa kok di zaman mutaakhirin sampai sekarang fikih itu adalah masalah-masalah furu' yang mereka sebut masalah-masalah furu', cabang-cabang. Ada apa dengannya gitu kan? Ya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, penggunaan istilah fikih oleh ulama salaf dulu lebih dominan tentang ilmu akhirat. Itu fikih. Itu baru paham nih orang gitu loh tentang agama, karena kita tuh beragama tuh ujung-ujungnya supaya apa? Selamat di akhirat. Dan antum akan melihat salafus saleh dari kitab-kitab turas, dari kitab-kitab warisan ulama, di hikayat mereka itu tidak menenggelamkan diri dari mengulik-ulik hukum-hukum fikih cabang. Coba antum lihat saja banyak dari athar salaf, perkataan salaf itu kok lebih kena di hati. Tapi kok sepertinya tidak banyak mereka bilang ini wajib, ini makruh saja, ini. Kenapa jarang begitu? Karena mereka itu memiliki fikih akbar yang lebih dominan, bahwa segala ilmu tentang syariat ini maqasidnya adalah kemaslahatan akhirat. Maksudnya adalah kemaslahatan akhirat. Jadi lebih dekat ya kepada akhirat. Jadi penggunaan istilah fikih oleh ulama salaf lebih dominan untuk ilmu akhirat, karena ia tidak mencakup perkara fatwa secara khusus saja, akan tapi ia mencakupnya secara umum dan komprehensif, sehingga jelas bahwa penyempitan makna ini adalah tipuan, lebih mungkin tipuan atau pengelabuhan untuk mendorong manusia sekadar mengetahui ilmu fatwa secara ilmu fatwa itu yaitu fikih yang kita kenal sekarang dari ilmu cabang secara zahir, dan berpaling dari ilmu muamalah akhirat. Ya. Dan memang itulah kenyataannya sampai sekarang, ikhwan. Banyak pakar fikih sekarang yang enggak berinteraksi kepada Allah dengan muamalah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Antum melihat orang ini kajiannya fikih, masya Allah, pintar mengulik ilmu dengan kaidah fikih, kaidah fikih. Namun antum dapatkan solatnya itu enggak mencontohkan orang berilmu. Antum dapatkan kesehariannya tidak mencontohkan orang yang betul-betul zuhud. Bahkan yang terwujud kayaknya orang ini kemaruk dengan popularitas dan juga harta. Tapi dia memang punya ilmu fikih yang masya Allah. Masya Allah di sini maksudnya adalah bisa memperdaya dan membius orang-orang dengan kaedah-kaedah yang dia sebutkan, dengan keterampilannya menyebutkan kitab-kitab, bahkan halamannya, bahkan pojok kanan atas kiri bawah, serong kanan serong kirinya bisa. Tapi antum melihat kenapa ketika ada kebatilan dalam masalah akidah kok tidak respon. Namun kalau misalnya masalah kunut, cepat banget responnya. Yang ujung-ujungnya kunut itu boleh. Ini maksudnya kunut subuh rutin itu boleh. Ujung-ujungnya apa? Harus semua ke mazhab Syafi'i. Iya.
Terus masalah-masalah yang sensitif di masyarakat, lebih membela ke masyarakat yang masalah tersebut kalau ditahqiq ternyata tidak seperti yang masyarakat inginkan. Namun lebih menjilat kepada keinginan masyarakat dibandingkan dengan kebenaran itu sendiri. Ada apa wahai ahli fikih yang versi ini ya? Ini tentu beberapa ahli fikih yang memang mereka itu menawarkan produk-produk fikih yang luar biasa. Menggembar-gemborkan bahwa saya ilmu fikih bu ini Masya Allah. Tapi antum lihat dalam soal akidah, mereka mengikuti apa? Kalangan Asy'ariyah, mereka mengikuti ahli kalam. Yang memang ilmu fikih ini dibalur banyak dengan istilah-istilah kalam karena diawali dengan usul fikih yang memang di situ banyak sekali tertera istilah-istilah yang berasal dari mutakallimin atau ahli kalam. Dalam ilmu fikih yang diinginkan oleh orang-orang ini atau pergeseran ini ada hikmahnya dan kita juga perlu mengetahuinya pastinya, dan kita pun menggunakan istilah ini juga, tetapi kita perlu tahu asalnya dan sejarahnya sebagaimana global disebutkan dalam kitab, dan efeknya serta perwujudannya di lapangan dari para ahli fikih yang mereka ini sebenarnya menyimpang dari segi manhaj, baik manhaj dalam beragama atau manhaj dalam berilmu. Manhaj dalam beragama yaitu ya manhaj yang kita kenal di antara akidah dan juga beberapa sikap-sikap beragama seperti tentang permasalahan memberontak ke penguasa, itu termasuk manhaj. Maka mereka ini tidak, makanya antum lihat ahli fikih yang versi seperti ini, yang menyimpang seperti ini, untuk masalah-masalah akidah mereka malah pro dengan bagaimana umumnya akidah masyarakat, bukan bagaimana sesuai dengan salafus saleh. Begitu. Ketika masyarakat itu masih percaya dengan khurafat dan takhayul atau masih percaya dengan jimat, maka mereka akan pro dengan itu dan mencari dalil dengan ilmu fikih mereka dan usul fikih mereka untuk bagaimana caranya menganggap hal-hal seperti ini itu ada dalam Islam atau dibolehkan dalam Islam. Begitu. Maka mereka mengakal-akali seperti itu. Yang hakikatnya mereka hanya menjilat keridhaan masyarakat, bukan mengharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tetap doakan semoga Allah memberi hidayah pada kita dan mereka. Tetapi ini yang terjadi di lapangan, jemaah sekalian. Dan yang seperti ini tidak boleh diikuti. Hatta keilmuannya tentang mazhab Syafi'i misalnya dalam, membuat antum terkagum dan tercekat dengan kelihayan dia dalam menerangkan dan mentahrir mazhab-mazhab fikih Islam. Tapi hal ini enggak cukup ketika rasa wara' dan takut pada Allah itu tidak terwujud dalam menjabarkan ilmu. Malah itu berbahaya. Karena bisa menyimpangkan ilmu dari sebenarnya. Taib. Ilmu fikih yang dikenal sekarang itu berkisar ke 4 hal. Imma usul fikih atau ilmu fikih, yaitu ilmu fikih furu'. Jadi ada ilmu namanya ilmu usul fikih. Dan ada ilmu juga namanya fiqh, yaitu masalah furu' yang mereka sebut furu'. Kemudian ada qawaid fiqhiyah. Juga ada dhawabit fiqhiyah. Jadi 4. Sebenarnya bisa lebih, tapi kita coba 4 itu. Jadi 4. Yaitu usul fiqih. Walaupun usul fiqih ini dibebaskan oleh sebagian ulama, dia ilmu tersendiri. Tetapi bagaimanapun usul fiqih kaitan dengan fiqih erat. Dari namanya saja sudah ada fiqihnya. Jadi usul fiqih, kemudian fiqih, kemudian qawaid fiqhiyah, dan paling lebih rendah lagi yaitu dhawabit fiqhiyah. Semua ini berbeda. Usul fiqih, ilmu usul fiqih itu adalah ilmu tentang adillatul fiqh al-ijmaliyah. Yaitu dalil-dalil fiqih secara global. Itu ilmu usul fiqih. Artinya adillatul fiqh al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang global. Dia bukanlah dalil berupa lafal Al-Quran atau lafal As-Sunnah sebagaimana dalil yang kita fahami, yang kita tahu itu dalil gitu. Tapi dalil yang dimaksud di sini adalah dalil yang teristinbatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan sebagai dalil ijmali atau dalil global, sehingga nanti akan teristinbatkan dari global tersebut hukum-hukum fiqih. Contoh, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah
melazimkan atau berkonsekuensi apa? Pengwajiban. Ini dalil, ini merupakan usul fiqh, dalil atau qaidah usuliyah. Dalil dalam usul fiqh. Ya. Juga tadi yang Anda bilang, al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berwujud atau hukum itu terwujud atau hukum itu berjalan sesuai dengan illatnya. Maka ini juga usul fiqih. Ini merupakan dalil dan kaidah yang mana ini dalil atau kaidah yang ijmaliyah, yaitu global, bisa mencakup banyak sekali kasus-kasus fikih. Ini namanya usul fiqih, lebih singkatnya begitu ya. Kemudian ada juga ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu adalah ilmu fiqih. Ilmu fiqih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Udah hafal belum jemaah? Artinya apa? Ilmu fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat terapan, bersifat amaliyah, terapan, praktik. Mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan terbagi menjadi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, itu panjang lagi, Anda nggak mau jelasin sekarang. Daurah jadinya nanti kalau jelasin sekarang. Jadi mengetahui hukum syar'i yang sifatnya terapan, yaitu amaliyah. Misalnya hukum ini haram, berarti ya ini ada amal di balik itu, yaitu menjauhi yang haram. Hukum ini wajib, berarti itu ada amal di balik itu, yaitu melaksanakannya wajib. Hukum ini sunnah, berarti ada amal di balik itu, yaitu dianjurkan untuk melakukan hal yang disunnahkan ini. Mengetahui, jadi ilmu fikih adalah ilmu mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana itu yaitu bersifat terapan, yaitu ada kaitannya dengan amal gitu loh, perbuatan. Yang mana hukum tersebut diambil dari dalil-dalil rinci. Nah, dalil rinci ini adalah yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah atau qaidah fiqhiyah dan semisalnya. Ya, taib. Lihat di sini. Nabi SAW mengatakan tentang salat sebelum salat fardu maghrib, antara adzan dan qamat. Ya, kata Nabi SAW, sallu raka'ataini, liman sya'a. Salatlah kalian 2 rakaat, salatlah kalian 2 rakaat bagi yang ingin. Oke? Ini dalil bukan? Dalil. Ini namanya dalil tafsili, yaitu berkenaan langsung dengan Al-Quran atau dalam hadis, berkaitan dengan suatu amalan. Ini namanya dalil rinci tentang suatu amalan, yaitu salat 2 rakaatlah kalian, salat 2 rakaat sebelum salat maghrib, sebelum qomat, bagi yang ingin. Oke. Usul fikih dari ini apa? Mendapatkan ini, yaitu asalnya perintah itu wajib kan? Asal perintah wajib. Anda tanya kepada antum, apakah salat 2 rakaat sebelum salat maghrib itu wajib? Sepengetahuan antum, fadhal. Salat maghrib wajib. 2 rakaat sebelum maghrib tidak wajib. Tapi ini kan perintah. Sallu raka'ataini, salatlah kalian 2 rakaat. Perintah dari Rasul. Dan kaidah usulnya, kaidah usul fikihnya, al-amrul mutlaq yaqtadil wujub. Perintah yang mutlak itu melazimkan wujub, kewajiban. Kok ini enggak wajib? Ternyata ada kalimat Nabi setelahnya, liman sya'a, bagi yang pengen. Maka perintah jika dikaitkan dengan keinginan manusia silahkan, itu merupakan opsional. Maka bergeser dari yang tadi yang mewajibkan menuju apa? Sunnah. Menuju sunnah. Mengetahui kok bisa dari yang wajib dialihkan menuju sunnah, itu perlu ilmu, yaitu mengetahui perlu ilmu, yaitu kaidah usul fiqih. Nah, ketika antum mengatakan, anda tanya, apa hukum salat 2 rakaat sebelum salat maghrib? Antum jawab apa? Sunnah. Mengetahui hukum sunnahnya 2 rakaat sebelum maghrib, ini usul fikih atau fiqih? Fiqih. Kenapa? Karena berbuah amalan, yaitu amalan sunnah, yaitu salat 2 rakaat sebelum maghrib.
Gimana? Paham nggak? Dan lain-lain banyak kok, Anda jelaskan banyak. Jadi daurah beneran nanti lama-lama. Jadi udah cukup itu aja. Kemudian ada kaidah fiqhiyah dan ada dhawabit fiqhiyah yang kayaknya nggak perlu Anda lanjut lebih detail karena itu bakal memusikkan antum, itu pertama, dan juga akan memperpanjang durasi. Jadi udah, kaidah fiqhiyah itu ilmu juga, dhawabit fiqhiyah juga ilmu juga. Namun untuk definisi dan contoh-contohnya Ana singkirkan dulu ya. Karena bukan di situ konsentrasi kita. Tapi kita tahu di sini fikih sekarang lebih dikenal yaitu 4 itu: usul fikih, fikih terapan, dan juga qawaid fiqhiyah dan dhawabit fiqhiyah. Ana gini aja, ana jadikan contoh aja. Ada di antara kaidah fiqhiyah yaitu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaidah yang berasal diistinbatkan dari hadis-hadis Nabi dan juga ayat Al-Qur'an, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hal yang terlarang karena darurat. Apa contohnya ikhwan? Ini kaidah namanya kaidah fiqhiyah, yaitu kaidah kulliyah allati tantabiqu 'alaiha juz'iyat. Ya mulai malah Anda jelasin sekarang ya. Dalam nggak apa-apa, ini aja contohnya aja. Tadi apa? Hal yang darurat membolehkan hal yang mahzurat, yang terlarang. Sok, contohnya apa? Ya, sok. Gimana Bapak? Kelaparan di hutan ada babi, ya. Babinya babi beneran kan, babi hutan. Maka karena tidak ada makanan lain, darurat. Yang tadinya asalnya hukumnya apa? Dilarang. Ya, makan babi, al-khinzir. Maka sekali ini dibolehkan dengan kadarnya. Nah, ini adalah praktek amalan dari kaidah fiqhiyah ad-darurat tubihul mahzurat. Oke, itu satu. Ahsanta, jazakallah khairan. Apalagi ikhwan yang membuat kita ya karena darurat ya udah gitu. Uka-uka? Bohong. Tauriyah. Lah, tauriyah di sini memang dia termasuk kadzib dalam ilmu balaghah. Karena tidak sesuai dengan sebenarnya yang diinginkan oleh dirinya. Tauriyah itu adalah mentakbirkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang membuat orang memahami sesuatu yang tidak sebenarnya kita pahami gitu loh. Kita tuh menginginkan makna ini, tapi kita juga mengatakan kalimat tersebut supaya orang memahaminya beda. Contoh misal ada seorang yang zalim dan misal yang debt collector itu apa namanya? Debt collector itu apa Indonesia ya? Rentenir atau yang suka nagih-nagih itu loh, yang zalim misalnya nagih-nagih dan sampai merampas barang misalnya. Misal saudara kita yang bakal ditagih itu ada di rumah kita. Datang itu debt collector. Pak, ada nggak fulan di sini Pak? Di rumah ini ada lagi ngumpet di kloset misalnya. Oh enggak, maksudnya bukan di kloset, dia di kamar mandi ya. Ngumpet di kloset, di seter, udah selesai itu. Jadi lele di dalam. Nah kemudian kita bilang, oh fulan nggak ada di sini, nggak ada di sini. Lihat, ini namanya tauriyah. Ya. Rentenir itu kan bilang, fulan ada nggak di sini? Maksudnya di rumah ini, gitu kan? Kita jawab dengan lafal yang sama. Oh fulan nggak ada di sini, sambil nunjuk nggak ada di sini, maksudnya nggak ada di meja ini. Ini namanya tauriyah. Ini kadzib, dalam balaghah termasuk juga kadzib juga gitu. Cuman ini dibolehkan ya, terutama dalam hal darurat nggak masalah. Ya seperti itu darurat ya. Ya bisa juga ini masuk ke dalam ad-darurat tubihul mahzurat. Tetapi tauriyah itu pada asalnya makruh untuk konteks umum. Untuk konteks umum, banyak konteksnya, banyak hal-hal yang memang kalau kita kasih contoh juga agak susah karena kadang-kadang kita melakukan tauriyah tanpa sadar.
Iya. Iya, ada tauriah dari segi sikap juga, dalam bahasa Betawi namanya belagak pilon. Nah itu juga masuk. Nah tapi ala kulli hal ya ada kebenaran juga antum jawab itu, tapi itu mungkin tidak masuk ya, karena tauriah pun tidak terlarang di konteks umum. Dia masuknya makruh ya. Tapi itu kaidah fikih. Jadi dia bisa satu kaidah menyeluruh di banyak tema-tema fikih. Masuk tohara, masuk ini, masuk bai', masuk jual beli, masuk nikah. Adapun dhabit fiqhiyah, maka kita kan ini batasan-batasan fiqhiyah dalam tema khusus. Artinya dia itu kaidah batasan, betul. Tetapi dia hanya berkisar di temanya saja. Saya kasih contoh. Tidak semua yang najis itu haram. Namun tidak semua yang haram itu najis. Ini dhabit fiqhi dalam masalah taharah. Saya ulangi. Semua yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Tapi tidak semua yang haram untuk dikonsumsi berarti najis, enggak kan? Betul enggak ini? Betul. Ini namanya dhabit fiqhi atau dhabit fiqhiyah. Batasan-batasan fiqih. Ini kaidah juga, tapi kaidah ini hanya bergaung atau berkisar di tema taharah saja. Iya, ini namanya dhabit fiqhiyah. Gitu. Iya. Selesai deh untuk fikih, udah selesai deh ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kata kedua, istilah kedua. Pak Aldo kemana kok auranya nggak kerasa Pak Aldo ini? Oh, dinas. Pantesan aura Pak Aldo ini Aldoisme nggak ada di sini. Aura beliau biasanya kan beliau dari sini. Sejak zaman jebot anak ke sini, beliau selalu di sini. Ya. Ya. Yang kedua istilah namanya ilmu. Kata ilmu dahulu digunakan untuk ilmu tentang Allah, ilmu tentang ayat-ayatnya, nikmat ya ini nikmat tentang nikmat dari Allah dan perbuatan-perbuatan Allah pada hamba. Itu dulu ilmu, itu ilah ilmu gitu loh. Yaitu tentang tauhid, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, kenikmatan yang Allah berikan, itu ilmu semuanya itu. Selanjutnya orang-orang menyempitkannya dan menggunakannya secara umum bahwa orang yang berilmu adalah orang yang ahli debat dalam masalah-masalah fikih. Orang yang pintar dalam berdiskusi masalah fikih. Walaupun yang maksudnya pintar di sini yaitu retorikanya, pintar ngomong. Walaupun yang bersangkutan itu bodoh di bidang tafsir dan hadis, dan itu banyak. Luar biasa fikih, ngomong fikih. Antum dapatin sekarang banyak itu pemuda-pemuda gitu, lulusan Lipia banyak itu. Ya, Anda juga lulusan Lipia sih. Ya, tapi Anda memahami kenyataan ini karena Anda lulusan Lipia. Iya. Ini tidak menjelekkan Lipianya, bukan. Kampus sendiri masa dijelekin. Enggak, tapi kenyataan yang terjadi. Dan Anda menyaksikan orang-orang seperti ini di kelas langsung. Jadi Anda tahu. Concernnya tuh fikih luar biasa. Biasanya dari golongan sebelah, dari golongan green, ya, bukan green core, ya, green tea, ya, dari golongan itu, ya. Bukan green mosque, itu masjid hijau, ya. Nah, mereka itu ketika masuk Lipia, ambil duitnya sama ambil fikihnya, jangan ambil akidahnya. Tahu nggak case seperti ini? Karena itu kampus Wahabi gitu. Ya. Jadi kalau untuk fikih mereka Masya Allah. Ini Anda saksikan sendiri. Tapi kalau untuk akidah, apalagi manhaj, nggak kenal lah masalah manhaj. Akidah, Ahlus Sunnah, skip. Tetap ke Asy'ariyah. Tapi soal fikih, Masya Allah. Dan Anda lihat sendiri di antara mereka. Untuk masalah hafal Quran, mereka paling malas. Ini Anda saksikan sendiri. Dan masalah Al-Quran, mereka hafalan itu nggak becus. Lebih mending bagi mereka ngehafalin Alfiyah Ibn Malik, Nahwu, atau matan-matan fikih. Itu Anda saksikan sendiri. Jadi ketika dirasat Quran atau dalam masalah tahfidz, itu lemah sekali mereka. Dan pun mentadaburi Al-Quran hanya di beberapa
ayat-ayat al-ahkam atau hadis hukum. Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan fikih. Jadi soal fikih itu getol sekali. Ya. Tapi antum cek hafalannya jelek. Buruk hafalannya Al-Qur'an. Dan untuk mempelajari hadis pun tidak ada ketulusan kecuali hanya untuk masalah fikih. Maka hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, hadis-hadis tentang masalah taat kepada waliul amri dan seterusnya, itu mereka enggak peduli dengan itu. Ini benar-benar real ini. Dan kalau udah ngomongin fikih dan usul fikih dengan qawaid fikihnya, masya Allah ngomong. Tapi antum lihat mereka kering akan spirit menuju dalil, ittiba' kepada sunnahnya itu kering. Antum lihat kering sekali. Ya. Jadi sangat deras keilmuan mereka tentang kaidah-kaidah dalam berfikih, tapi sangat kering spirit dan semangat untuk ittiba' kepada sunnah. Dan antum dapatkan ini menjamur LC, MA, LC. Tapi LC di sini antum akan. Jadi sekarang ikhwan jangan udah bukan zamannya juga sekarang antum terperdaya dengan sebatas LC. LC sekarang udah enggak seperti LC 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu ikhwan. Dari segi kewibawaannya, dari segi ya ana juga lulusan itu ya maksudnya yang disebut LC. Apa di poster di LC-in enggak ana kira-kira ana enggak tahu tuh. Ana sejak lama itu ana minta kepada para panitia tolong jangan sebutin LC lah di belakang nama ana. Karena orang tua ana enggak pernah meng-LC-kan ana dari kecil. Tapi udah capek kalau kita sebutin terus tiap panitia terus digituin terus diingetin capek. Udahlah bodo amat terserah antum lah mau namain apa yang penting jelas gitu nama ana. Mau di LC ke ya El Sinta ke atau apalah itu terserah antum. Tapi di sini ikhwan kalau sekarang kita lihat dan ini tidak mendiskreditkan lulusan atau tidak alma mater atau kampus bukan. Tapi kenyataannya begitu sekarang. Haibah ilmiah, kewibawaan ilmu enggak dipakai lagi, banyak yang enggak memakainya. Yang penting datang undangan, yang penting diundang, yang penting pintar dalam mengulik fikih ini terjadi. Terutama Jabodetabek ini. Ya. Itu muskilahnya di situ. Sehingga ikhwan kita perlu memfilter dan tidak sembarangan menuntut ilmu hanya karena dia LC. Perlu kita tahu berkumpul sama siapa dan apakah dia membahas masalah akidah. Akan ketahuan di situ ikhwan. Berkumpulnya di mana dan apakah dia membahas masalah akidah. Karena barometer di sini berkumpul di mana? Ya seperti kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Sesuai dengan keagamaan orang terdekat yang paling dia cintai. Bagaimana dia paling dekat sama siapa? Ustadz siapa yang paling dia dekati? Itu ketahuan dari situ. Sebagian ulama mengatakan engkau bisa menyembunyikan manhajmu seperti apa, tapi engkau tidak bisa menyembunyikan siapa teman-temanmu. Bisa berpura-pura di antara ikhwan kita, pura-pura dia seperti seorang salafi, tapi ketika kita lihat siapa dia berteman di sendirian, maka dia ketahuan. Itu satu. Dan kedua, dai LC ini membahas akidah atau enggak? Kalau enggak pernah membahas akidah di kajiannya, baik musik kajian fikih, tapi bahasannya akidah juga ada, untuk tawakal sama Allah dan seterusnya, itu bagus. Kita enggak menuduh beberapa asatidzah yang konsentrasi di fikih muamalah misalnya, mereka juga sunnah dan kelihatan spirit sunnahnya di kajian fikih mereka, kelihatan. Dan juga ketika membahas akidah, itu kelihatan kitab apa yang dipakai. Ternyata kita pakai Duratun Nasihin. Nah, ini mulai nih. Duratun Nasihin. Ya kan? Tahu enggak kitab itu, Pak? Pernah dengar? Terserah antum lah kok gitu. Ana ngomong enggak dipahami berarti dari tadi. Ya, maksudnya kitab-kitab itu. Buku zikir yang dipakai Mujarrabat. Ya. Tapi sebagian ikhwan maksudnya ikhwan muslimin, sebagian harokiyin, dai-dai haroki mengkamuflasekan di masyarakat di ahlu sunnah seolah mereka dai sunnah. Pakainya buku-buku Syekh Utsaimin. Iya beneran. Pakai buku-buku Syekh Utsaimin. Ya itu, Syekh bin Baz kadang-kadang gitu. Bahkan pakai bukunya Ustaz Yazid. Pernah ngupas kayak gitu buku Ustaz Yazid.
Tapi dia haroki ini. Hanya ingin mencari apa? Simpatisan dari Ahlus Sunnah, dari kalangan Salafiyin. Beneran itu terjadi di Jakarta. Dan akhirnya ketahuan ini Ustaz ini dai ini ada masalah manhaj. Dan pakai bukunya ini Ustaz Yazid terutama Ustaz ini untuk kamuflase belaka. Yang dalam banyak poin sebenarnya menyimpang dari apa yang ditulis dalam kitab. Itu ada beneran kasusnya ada seperti itu di Jakarta. Anda nggak tahu apakah sampai dai tersebut ke Tangerang atau nggak tahu. Tapi itu terjadi. Ya. Maka ilmu itu bukan masalah kita debat fikih dan seterusnya. Itu asal dalam salaf. Ilmu itu adalah apa yang mendekatkan antum kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat antum ingat akhirat. Membuat antum beramal. Itu ilmu. Adapun kalau cuma cuap-cuap bincang dan berdebat masalah-masalah fikih dan tersibukkan dengannya, ini bukan ilmu. Walaupun ini ilmu secara formalitas, tapi secara esensial ini enggak menimbulkan rasa takut apapun gitu. Ini bukan ilmu. Begitu ya kawan ya. Kemudian tauhid. Ini masih panjang. Kita sampai sini aja insyaallah. Setelah itu tanya jawab. Kata ketiga tauhid. Istilah ini dulunya merupakan isyarat agar engkau mengetahui bahwa segala urusan itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga engkau tidak lagi menoleh kepada sebab dan sarana, sebab dan wasilah. Yaitu tawakal kepada Allah betul-betul. Tauhid. Hal ini membuahkan tawakal dan ridha. Namun sekarang kata ini tauhid digunakan untuk ilmu kalam di bidang usul. Ini lagi ahlul batil seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah juga gitu. Terutama awalnya Mu'tazilah ya. Ilmu kalam itulah ilmu tauhid. Yaitu mengkultuskan Allah Azza wa Jalla namun dengan teori kalam. Dengan teori yaitu dengan istilah-istilah kalam. Iya. Kalau antum tanya kepada diri antum dan Ahlus Sunnah Salafiyin, di manakah Allah? Jawabannya gampang enggak? Sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Di manakah Allah? Di atas arsy. Di manakah Allah? Di atas langit. Karena di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ada dalilnya. Di manakah Allah? Di atas langit. Yaitu fis sama, fi di sini maknanya ala, yaitu di atas langit. Karena fi sebagian maknanya fi bisa dimaknai ala, itu bukan takwil. Tapi hakikat dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ya. Coba dikatakan fasiru fil ardi. Siru fil ardi yaitu jalanlah di dalam bumi atau di atas bumi? Di dalam bumi, di atas bumi. Ya enggak? Maka fi di sini maknanya ala. Maka kata budak perempuan tersebut ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Dijawab oleh budak tersebut apa? Fis sama. Artinya di atas langit. Yaitu di atas ketinggian paling atas. Allahu Akbar. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu jawaban Ahlus Sunnah, itu tauhid. Tapi kalau antum jawab, antum tanya kepada ahlul kalam, juga dari kalangan Asy'ariyah, santri-santri mereka, Allah di mana? Allah ada tanpa tempat, tanpa butuh ini, tanpa ke atas, tanpa ke kanan, tanpa ke kiri, tanpa arah dan seterusnya. Apaan sih antum ngomong kayak gitu? Itu jawabannya, itu jawaban kalamiah, itu jawaban tauhid versi mereka. Karena basicnya ilmu mereka itu based on teori kalam. Itu yang mereka sebut tauhid, yaitu ilmu kalam. Itu pergeseran makna sebenarnya. Sementara di salaf kita ilmu tauhid adalah ilmu yang mengisyaratkan supaya antum tuh tawakal sama Allah. Akidah yang benar. Itu. Tidak bertawakal kepada makhluk. Ya, tapi kemudian terjadi pergeseran makna istilah tauhid. Juga Mu'tazilah ya. Mereka ada pilar yang 5. Mereka punya 5 pilar di antaranya tauhid. Tapi penjabaran tauhid versi mereka sangat jauh berbeda dengan tauhid versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, mungkin materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada yang mau bertanya dipersilahkan jemaah. Ada pertanyaan? Tidak ada, jelas semua insyaallah. Cukup sampai sini insyaallah. Apakah hari ini ada makan atau enggak? Ada Pak?
Ada? Oh iya ada. Ya udah lapar ya Pak, berarti ya udahlah. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada 2 pekan lagi biidznillah taala. Jadi nanti masih judulnya disingkat ya, karena di poster kajian di sini tuh judulnya panjang terus. Mungkin mencocokkan dari kitab ya. Judulnya mungkin apa ya? Pengelabuhan ilmu, itu judulnya gitu aja. Pengelabuhan istilah ilmu gitu aja. Ya. Jadi kalau diikuti pergeseran makna sejumlah terminologi ilmu di YouTube nggak cukup itu judul kayak gitu. Nggak cukup. Ya, jadi mungkin maknanya adalah judulnya adalah pergeseran istilah ilmu gitu aja, atau pengelabuhan istilah ilmu. Pak Aldo nanti tolong dikasih tahu ya. Ya. Pagi ini aura Pak Aldo ini hilang, jadi kok rasanya ada yang kurang. Iya, bilang ke Pak Aldo, titip ke beliau, kata Ustadz, antum kalau nggak hadir Pak, itu seolah-olah satu orang tidak hadir, bilang gitu beliau. Jadi kayak nggak ada harganya, biasa aja. Iya, iya bilang gitu biar tersanjung. Antum nggak hadir, masya Allah, rasanya kayak ada yang nggak hadir satu orang gitu, gituin aja. Iya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.